Puji Tuhan, kembali saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sharing pada pagi ini. Tadi pagi saya sudah menyampaikan firman Tuhan, tema hari ini saya angkat tentang lebih dari pemenang. Saudara lebih dari pemenang? Amin. Dan hari ini jam ibadah kedua ini saya akan lanjutkan. Jadi yang sudah ikut yang pertama, kalau ingin dengar lagi di ibadah kedua, silakan simak sama-sama. Mari kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ade. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Roma 8 ayatnya yang ke-37. Ada di depan? Ya. Kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, silakan buka juga. Jadi kita belajar sama-sama firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yang setuju bilang amin. Garis kata di situ yaitu lebih dari pemenang. Amin. Yang Tuhan janjikan buat setiap kehidupan kita adalah lebih dari pemenang. Menang saja nggak cukup, tapi harus lebih dari pemenang. Tadi pagi saya pakai sebuah peraga, yaitu air mineral yang di botol. Ulang lagi ya Pak Taufik ya. Untuk memastikan ya, yang dimaksudkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu, pada botol ini ada air yang diisi sesuai dengan ukuran atau tempat, yaitu botolnya sendiri. Jadi ketika saya izin minum. Nah, ketika air ini kita isi sampai batas dari botol ini, itu artinya baru menang. Baru secukupnya. Tetapi yang Tuhan mau lebih dari pemenang itu kira-kira seperti apa? Meluber. Meluber keluar dari botol yang ada. Itu yang Tuhan mau. Kita mengalami kemenangan lebih dari segalanya. Amin. Jadi bukan hanya sebatas menang, saya sudah menang. Belum, Tuhan mau engkau menang dan bahkan lebih dari pemenang. Tengok kiri kanan, katakan kita lebih dari pemenang. Amin. Nah, kalau saudara tadi pagi saya kupas mengenai bagaimana bangsa Israel mengalami kemenangan dalam segala hal. Kemenangan dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bisnis, kemenangan apapun yang mereka dapatkan, selalu Tuhan ada untuk memberkati mereka. Tetapi hari ibadah yang kedua ini, saya ingin bawa sebuah konsep pemikiran yang supaya Bapak Ibu nangkap bahwa di balik kemenangan, kalau kita tidak menjaga apa yang sudah Tuhan janjikan, maka itu juga akan bisa berlalu dalam kehidupan kita. Satu bangsa yang luar biasa, namanya bangsa Israel. Yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Dimanapun bangsa itu pergi berperang, mereka selalu menang. Itu ada di dalam 1 Samuel. Kalau kita baca itu panjang. 1 Samuel 4 ayat yang ke-1 sampai 12. Saya kasih garis besar aja ya, Bapak Ibu nanti pulang baca ya. Jadi lihat saja saya ke depan. Di dalam kisah ini, dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-12, di situ menggambarkan bahwa satu bangsa yang tadinya sangat diberkati. Saudara mau diberkati? Amin. Satu bangsa yang kemana mereka pergi berperang, Allah selalu berikan kemenangan buat mereka. Mereka selalu disertai Tuhan. Amin. Saudara mau disertai Tuhan? Amin. Kita baru masuk di awal 2025. Tetapi kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bangsa ini disertai Tuhan. Musuh-musuh di sekelilingnya takut dan gemetar kalau mendengar bangsa ini. Ketika bangsa ini melewati satu kampung, bahkan melewati satu desa yang ada. Desa itu sudah gemetar duluan. Kenapa? Karena mereka tahu yang menyertai bangsa itu. Saudara harus bangga punya Tuhan yang besar yang menyertai hidup saudara. Amin.
Kita tahu bahwa dia selalu menyertai kita. Itulah bukti penyertaan Tuhan kepada bangsa kepunyaannya. Kita umat kepunyaan Tuhan. Kita orang yang Tuhan banggakan dalam hidupnya. Amin. Jadi jangan pernah takut untuk melangkah. Engkau punya Tuhan yang dahsyat. Kemanapun bangsa ini di dalam 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 22 menjelaskan penyertaan Allah. Tetapi, nah ini nih. Tetapi dalam kisah itu mengungkapkan bahwa ternyata mereka tiba-tiba mengalami kekalahan yang fatal. Ada apa? Bukankah satu bangsa ini bangsa yang diberkati? Tapi kenapa tiba-tiba mereka mengalami sebuah kekalahan yang fatal dalam kehidupan bangsa ini? Di kisah itu nanti pulang baca, kira-kira 4.000 orang meninggal. Bayangin, yang tadinya pergi berperang, mengalami kemenangan, disertai Tuhan, tiba-tiba kalah. Ketika mereka berperang, kalah. 4.000 orang meninggal dunia. Bukan hanya sampai di situ, nanti pulang baca, lihat, tidak cukup sampai di situ. Saat mereka berpikir membawa tabut perjanjian, kan bangsa Israel itu punya satu, mereka itu sangat menghargai Tuhan. Dan Tuhan hadir di namanya tuh tabut perjanjian. Ada tabut perjanjian yang begitu mereka agungkan di dalam kehidupan bangsa ini. Kalau Tuhan hadir lewat tabut itu. Bayangin ya, bagaimana penyertaan Tuhan atas hidup bangsa itu. Tetapi dalam kisah ini, mereka berpikir gini, oke, kalau begitu kita bawa tabut ini di tengah-tengah peperangan. Siapa tahu kita mengalami kemenangan. Mereka bawa tabut. Di saat berperang mereka bawa tabut. Yang tadinya kalau mereka berperang pun bawa tabut. Kemenangan selalu di pihak mereka. Tapi hari itu dalam kisah ini, tabut itu waktu mereka bawa, bukannya mereka menang. Fatal. Tadi berapa? 4.000. Betul? Nanti pulang baca, kisah yang Bapak Ibu baca, bukan 4.000, 30.000 meninggal. Bahkan tabut perjanjian, tabut di mana Allah hadir di situ pun dirampas. Sangat fatal. Tadi kita baca, firman Tuhan berkata apa? Bahwa kita lebih dari pemenang. Tapi kok mereka mengalami kekalahan. 4.000 meninggal gak cukup, 30.000 meninggal gak cukup, tabut pun dirampas. Tabut di mana itu sangat sakral, di mana Tuhan hadir itu pun dirampas. Ada apa? Bukan hanya di situ. Kalau pulang nanti Bapak Ibu baca, saya berharap pulang baca. Ini kisah cukup panjang tapi saya ringkaskan hal ini. Bukan hanya di situ. Anak Imam Eli yang namanya Hofni dan Fineas pun tewas, mati. Anak-anak imam. Tidak cukup imam pun, namanya Imam Eli pun mati. Pertanyaannya Bapak Ibu, bukankah Tuhan adalah Tuhan yang setia dengan janjinya untuk menyertai? Tapi kenapa bangsa ini mengalami kekalahan? Jawabannya hanya satu. Karena ada dosa. Karena ada apa? Dosa. Dosa penghambat segalanya. Dosa yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Dosa yang membuat kita nggak tahu melangkah kemana. Itu yang menghambat, itu yang menghalangi. Gara-gara dosa. Amin. Nah mari kita belajar sama-sama. Kita mau diberkati kok. Kita mau Tuhan selalu menyertai kita. Yang setuju bilang amin. Kita mau Allah ketika kita melangkah, Dia ada di depan kita, menolong kita, selalu membuka jalan buat kita. Tetapi ingat baik, ketika dosa, ketika engkau sembunyikan dosa, ketika engkau melakukan dosa, engkau kompromi dengan dosa, itu penghalang utama. Jangan pernah berperkara dengan dosa. Amin. Jangan pernah melakukan dosa. Sekiranya kita tahu kita salah, kita berbuat dosa, cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Sebab yang Tuhan mau adalah Dia memberkati hidupmu. Amin. Yang Dia mau, engkau dalam perjalananmu disertai Tuhan.
Yang Tuhan mau rumah tanggamu berbahagia. Yang Tuhan mau engkau sukses dalam segala yang Dia inginkan. Amin. Dan jangan kompromi dengan dosa. Ketika kita kompromi dengan dosa, mungkin kita tidak mati secara jasmani saat ini. Tetapi apapun yang kita gedar-gedor minta sama Tuhan, Tuhan bilang bereskan dulu. Tuhan bilang pulang bereskan dulu. Aku benci dosa, tapi aku sayang kamu. Tapi aku sayang manusianya. Amin. Itulah penghambat utamanya. Nah, mari lihat sama-sama. Sekali lagi, Bapak Ibu mau diberkati Tuhan? Amin. Mau rumah tangganya diberkati? Nah, mari sama-sama kita koreksi sama-sama. Mengapa semua ini terjadi? Kita lihat 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Saya bacakan secara cepat. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang apa? Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Garis bawahi. Ketika kita sudah tidak mengindahkan Tuhan, jangan pernah engkau melihat engkau teriak-teriak pun Tuhan berkati. No. Tuhan gak mau kompromi dengan orang-orang seperti ini. Betul? Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, perhatikan. Sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Lanjut. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana di Silo. Lanjut, bahkan sebelum lemaknya dibakar, lemak ini dibakar untuk Tuhan. Jadi waktu zaman perjanjian lama, orang mau korbankan sesuatu, mereka korbankan lembu sapi untuk ada lemak yang dibakar, ketika itu naik kepada Tuhan menjadi sebuah keharuman bagi Bapak. Tetapi ini dilahap, ini diambil. Sekali lagi saya bacakan, bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Lanjut, dengan demikian sangat besarlah apa? Dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang apa? Rendah korban untuk Tuhan. Eli telah sangat tua apabila mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan apa? Perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Jadi poin yang pertama, dengar baik. Kenapa bangsa itu mengalami kekalahan? Karena mereka memandang rendah korban yang diberikan untuk Tuhan. Ketika engkau sudah menduakan Tuhan, ketika Bapak Ibu sudah mulai menyepelekan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, sama dengan engkau bilang begini, saya enggak perlu Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu. Dalam hidup kita perlu Tuhan, amin. Ketika engkau duduk dalam ruangan ini, apaan sih pujian, apaan sih itu khotbah, udah jam segini kenapa enggak buru-buru selesai. Ketika firman lagi dinyampaikan, main HP di belakang. Langsung semua tiba-tiba tuh. Ngobrol, apalagi anak-anak muda tuh. Ngobrol satu dengan yang lainnya. Kita tidak mengindahkan Tuhan. Amin. Mau diberkati, amin. Kalau kita mau diberkati, mari kita belajar sama-sama untuk menghormati Dia. Baik dalam ibadah, baik dalam aktivitas apapun, lihat sesuatu yang lahir dari hati itu akan menjadi dampak yang indah buat banyak orang. Tuhan rindu agar kita memberikan kehidupan kita dengan benar di hadapan Dia. Yang kedua, bukan hanya itu. Tidur, apa tadi ayatnya? Tidur dengan, lebih parah lagi kan. Coba ayat terakhirnya. Apa di situ dikatakan? Bahwa mereka itu tidur dengan apa? Perempuan-perempuan yang melayani. Garis bawahi melayani. Di depan pintu kemah pertemuan. Bapak Ibu, ini bukan hanya bicara kepada pelayan mimbar yang melayani.
untuk kita jaga kekudusan. Tetapi sekali lagi kalau kita kompromi dengan dosa, jangan pernah teriak untuk minta berkat dari Tuhan. Bereskan dulu, amin. Apalagi kalau engkau sembunyikan dosamu terhadap pasanganmu. Agak keras firman hari ini, tapi kalau kita mau diberkati, terima, amin. Kalau kita sembunyikan dosa, bukan hanya saya bicara pelayan mimbar, rumah tangga. Kalau engkau sudah menyeleweng di luar, ada tuh kisah barusan tuh, yang gelodok terbakar, ingat? Ada satu kisah yang sangat seru di situ. Suaminya ngomong ke istrinya, "Mak, saya mau keluar kota, urusan kerja." Istrinya nemu dengar berita suaminya di diskotik, terbakar. Mati lu. Bohong kan? Bohong. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan benci dosa. Tapi Tuhan sayang kita semua. Jikalau kita buat dosa, kalau kita mau Tuhan berkati, bilang begini, "Tuhan ampuni dosaku kalau aku salah." Dan jangan tipu pasangan. Ada yang datang dengan pasangan tengok, "Mak, aku enggak. Aku setia, Mak." Amin. Dikatakan mereka berbuat dosa dengan perempuan-perempuan, bukan hanya perempuan, mungkin dengan laki atau segala macam. Bapak Ibu, itu penghalang utama bangsa itu mengalami kekalahan. Kekalahan yang fatal. Hari ini mungkin engkau berkata, "Saya nggak lakukan seperti bangsa Israel." Mungkin ada dosa yang lain yang kita sembunyikan. Jangan pernah meminta sesuatu kalau engkau masih simpan dosa itu. Amin. Mau diberkati, akui dosa itu. Supaya Tuhan lepaskan berkat seutuhnya buat hidupmu. Nanti saya ceritakan bagaimana Tuhan pulihkan kehidupan ini Ambon Hitam ini. Sekeren ini sekarang. Tapi dia harus bisa melalui proses dulu. Gak gampang. Tetapi ingat baik. Kita datang menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang memandang engkau jauh tembus ke dalam hatimu. Engkau boleh tutup sama pasanganmu, tapi dia tahu kok apa yang kamu sembunyikan. Kalau engkau ngaku itu cukup buat Tuhan. Ngaku dan kembali datang sama dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Nih, akibat fatalnya ketika kekalahan yang memenuhi kehidupan bangsa Israel. Satu lagi, kalau tadi Hofni dan Pinehas meninggal, bapaknya juga parah. Lebih lagi Imam Eli tidak menjadi bapak yang baik. 1 Samuel pasal 2 ayat 23 sampai 25. Nih lihat nih. Berkatalah ia kepada mereka. Nih bapak yang hanya sekedar ngomong. Waktu anaknya buat dosa, tapi bapaknya ngomongnya begini nih. "Mengapa sih kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatanmu yang jahat." Nah, sebatas gitu doang. Janganlah begitu. Jangan begitu, Nak. Orang tua mulai ketawa nih. Kayaknya gue juga tuh di situ. Negur anak hanya sebatas begitu. Jangan lakukan itu, Nak. Padahal udah fatal nih. Udah buat dosa nih. Main perempuan di dalam gereja. Contoh, itu kan jelas kan firmannya. Jangan begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar. Itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Bapaknya seakan-akan mau bilang gini, itu bukan kabar baik, Bapak gak mau dengar itu. Jangan lakukan itu, hanya sebatas gitu. Ketika sudah tahu anaknya buat dosa yang fatal. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Jadi bapaknya mau ngomong kayak apapun juga. Mereka sudah terlalu membuat dosa yang berat. Yang mengakibatkan satu bangsa. Doa saya Bapak Ibu, kita punya ada cucu-cucu di rumah. Kita punya anak-anak. Didiklah mereka untuk mereka takut akan Tuhan. Amin.
Supaya mereka tidak membuat dosa yang mengakibatkan satu bangsa itu hancur karena mereka. Karena generasi ini. Kenapa saya bertahan untuk selalu ada di generasi? Karena saya mau lihat generasinya jadi berkat, berdampak, kehidupan yang benar ada dalam hidup mereka. Jadi mari kita sama-sama ketika anakmu di rumah, didik mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Dengan kebenarannya. Yang setuju bilang amin. Ketika ayah gak berfungsi begini. Waktu bapakku gak berfungsi menjadi ayah yang baik. Hancur yang namanya Yohanes Watimena. Ketika dia hanya sekedar kawin, lalu melahirkan ini, Ambon satu ini. Habis itu ibu saya menikah lagi, kawin lagi. Ada 2 kali. Bapak Ibu mungkin kita bisa ketawa, saya tidak bilang orang Ambon seperti itu, tidak semua. Tetapi itu terjadi dalam keluarga saya, keluarga orang tua saya. Mereka memikirkan diri mereka sendiri. Mereka menyenangkan diri mereka sendiri. Tapi mereka lupa, mereka melahirkan generasi yang kalau tidak takut Tuhan hancur. Dan saya orang yang pernah ada di kondisi itu. Ketika ayah tidak mendidik dengan baik. Ketika orang tua tidak hadir dalam hidup Yohanes Watimena. Maka terjadilah yang namanya Yohanes itu lontang-lantung kemanapun. Siapa yang terima saya masuk rumah itu. Tetapi hidup saya tidak ada patokan. Orang-orang mungkin bahagia ketika pergi ke gereja pegang anak. Bahagianya. Tapi saya di belakang lihat mereka, saya nangis. Kenapa? Karena kok saya gak dipegang. Kok saya gak dididik untuk pergi ke gereja bareng orang tua. Sementara orang tua saya dengar berita, tuh lagi pacaran mau kawin segala macam. Bertumbuh menjadi seorang anak remaja bukan mendapatkan hal yang baik, tetapi luka yang saya simpan. Mimpi saya gini, belum tahu nih, ntar gua pulang Ambon kalau gua jadi orang yang sukses, gua lumpuin, gua matiin juga gak apa-apa. Itu dulu ketika Yohanes sedang mengalami pergumulan ini. Itu mimpi saya. Untuk sekali waktu pulang ke Ambon cari itu mama dan papa, pincangin mereka kalau bisa. Kenapa? Karena mereka tidak menghidupiku. Saya waktu tinggal dengan orang ada sekali waktu, di Ambon Manado kayaknya sama itu Pak. Di kamar itu ada meja nastar. Meja nastar apa ya? Meja sembayang. Ya altar, kalau di Ambon bilang meja nastar gitulah. Nastar bukan kue. Itu kue. Ya nastar juga bahasanya orang Ambon. Nasar ya, meja nastar. Aduh, ibu dari Ambon? Sudah tahu, sudah itu ada orang Ambon. Jadi ketika ditaruh di meja nasar itu untuk persembahan biasanya di rumah. Saya saking lapar, saya masuk kamar itu. Ini bukan orang tua, ini orang yang angkat saya. Saya masuk saking lapar, maksud saya, saya ambil itu buat cari makan. Saya lapar, karena saya nggak dikasih makan. Tapi ketika saya ambil uang itu, yang terjadi apa? Saya dipukul sejadi-jadinya. Bukan hanya dipukul dengan tendang segala macam, mereka ambil kayu dan pukul saya. Tetapi yang saya ingat bukan mereka. Ketika mereka memukul saya nggak nangis. Tapi saya nggak marah mereka. Bapak Ibu tahu saya marah ke siapa? Orang tua. Nggak ada didikan buat saya. Jadi dendam pun itu saya simpan. Saya bilang tunggu sekali waktu. Saya ketemu kalian, saya bunuh kalian. Saya waktu dibawa orang tua angkat ke Jawa, saya pikir happy, saya akan bahagia. Orang memperhatikan saya. Sampai di Solo, saya dibiarkan jadi gelandangan. Tidur di mana emperan toko. Sudah saya bawa ya, ulang-ulang saya katakan ya. Saya tidur di emperan toko, bahkan makan nasi bekas makanan orang di tempat sampah. Itu yang saya jalani. Bapak Ibu bisa bayangkan, jadi apa ini si Ambon? Kalau terus menerus seperti ini. Akan hancur, bahkan saya bisa membuat generasi yang lain tambah hancur. Sudahlah, ada banyak hal yang saya perbuat. Yang notabene itu bukan baik di mata Tuhan. Tapi yang saya tahu Tuhan sayang ini Ambon. Tuhan sayang nih Watimena 1 ini. Di tempat sampah itulah titik di mana di akhir segala perjalanan saya bilang gini Tuhan. Tuhan, masa saya makan di tempat sampah ini?
pulihkan aku Tuhan. Saya hanya natap ke langit, saya hanya bilang begini, saya tahu Engkau ada, tapi saya gak bisa melihat. Artinya yang saya imani hanya Engkau ada. Tolong saya, pulihkan saya. Perjalanan selanjutnya dia pulihkan yang namanya si Ambon hitam ini. Memulai dengan menjadi seorang office boy di kantor. Waktu lagi ngepel lantai, orang lewat seenaknya. Terpancing lagi emosi, ngepukin lagi. Tapi Tuhan bilang enggak, belajarlah untuk bisa melepaskan kasih. Tuhan ubah, Tuhan proses, Tuhan bentuk yang namanya Yohanes Watimena untuk memiliki kasih. Tapi ending sebelum saya sampai ke titik yang Tuhan mau, Tuhan bilang gini, maukah kamu pulang ke Ambon? Keren kan? Ngapain? Cari tuh mama kamu, papa kamu. Ngapain? Minta maaf sama mereka. Di tengah-tengah kerusuhan 1999 ya Pak ya. 9899. Saya pulang ke Ambon. Di tengah kerusuhan itu saya bingung, ini cari orang tua di mana karena mereka tinggal di Ambon. Ada kabar mereka ada di tempat pengungsian. Cerita singkat, saya temui mereka di tempat pengungsian. Mama khususnya itu meninggalkan saya dari kecil. Jadi waktu saya lahir dikasih kepada opa. Ada orang yang menyusui lalu opa yang jaga. Dia pergi dengan laki-laki lain, ceritanya begitu. Jadi yang saya temui mama duluan. Di tempat pengungsian itulah seorang Yohanes Watimena harus bisa menatap mamanya. Sekian belas tahun. Saya bukan gak kenal, saya kenal. Tapi mulai untuk mengungkapkan kasih sayang bahwa aku meminta maaf, aku mengasihi mam, itu gak gampang. Waktu saya di Jakarta ketika saya Tuhan izinkan pulang ke Ambon, saya sudah mulai pelayanan. Tetapi sepertinya pelayanan itu belum plong. Pelayanan itu belum lepas untuk bisa memberkati banyak orang. Kuncinya ada di sini. Pulang ke Ambon, temui mama. Ketika dia lagi masak di tempat pengungsian, kan orang Ambon itu lagi masak pakai tungku itu. Jadi ada tungku itu masak dengan kayu api. Dari jauh saya hanya tatap mama dan saya bilang, "Mak, saya datang." Ketika dia berdiri menatap saya, ya Bapak Ibu bisa rasakan hati seorang ibu dengan segala macam rupa masalah yang dia gumuli. Tapi saat itu saya beranikan diri untuk datang, sekalipun dengan berat karena belum pernah merasakan kasih sayang orang tua. Tetapi saya melakukan sebuah tindakan karena saya tahu Tuhan mau pulihkan hidup saya. Saya peluk dia. Dan disitulah yang namanya terjadi kasih sayang. Saya saat itu belum langsung mendapatkan kasih sayang, tapi paling tidak saya praktekkan untuk memeluk dia. Itu yang pertama. Dia minta maaf, tapi sebelumnya saya minta maaf karena saya punya rencana untuk menghancurkanmu. Saya punya rencana untuk membuat kakimu patah karena memang hal-hal yang terpendam dalam hidup. Yang kedua, saya temui ayah. Ayah sudah punya istri baru, punya anak ada 5. Jadi bisa dibayangkan saya harus temui dia lagi. Ketika ketemu dia saya katakan hal yang sama. Saya yang memulai meminta maaf. Untuk segala hal yang diperbuat. Dan itu cukup buat saya ketika saya kembali ke Jakarta. Dengan hati yang terpulihkan. Dengan hati yang memaafkan. Saya tahu ada banyak kesalahan yang orang tua lakukan. Mungkin itu pergumulan masa lalu mereka. Tetapi lewat ayat ini kita belajar bahwa mari belajar untuk melepaskan pengampunan. Amin. Ketika saya pulang dari Ambon, mereka antar saya. Saya hanya bilang begini, mungkin tidak sedekat saya dengan mama dan papa. Saya jauh. Tetapi izinkan untuk saya katakan bahwa apapun yang mama dan papa mau, WA atau telepon, Yohanes ada buat mereka. Hari ini saya melayani dengan penuh sukacita, bukan karena saya bisa. Tapi karena ada kasih, ada pengampunan. Amin. Hari ini saya bisa berdiri menatap Bapak Ibu. Setiap kali kalau saya tatap anak-anak muda atau siapapun dari kita, saya hanya bisa melihat bahwa bukan dia cerita masalahnya. Tapi bisa jadi ada pergumulan yang sedang dia alami. Ada masa lalunya atau proses yang sedang dia jalani. Tatap jauh ke depan setiap orang-orang yang sedang bergumul. Layani mereka dengan cinta dan kasih. Tuhan akan memulihkan kita kok. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri bersama-sama.